Kemenkumham Sumatera Utara meninjau lokasi kerangkeng manusia yang disebut sebagai tempat rehabilitasi di rumah Bupati Langkat. Kemenkumham ingin melihat langsung dan mengumpulkan data terkait dugaan pelanggaran HAM. Saat meninjau langsung, Kemenkumham Sumut berdialog dengan warga yang menjalani rehabilitasi. Dari temuan sementara, warga menyatakan mendapatkan manfaat dengan adanya rehabilitasi yang disediakan oleh Bupati Langkat. Meski demikian, Saudara, Kemenkumham akan terus menelusuri dugaan pelanggaran HAM dan kerja paksa di rehabilitasi rumah Bupati Langkat. Masyarakat yang kita tanya ini sebelumnya menyatakan mereka mendapatkan manfaat. Tapi untuk sementara itu yang bisa kita jelaskan, nanti kita ada tim pelayanan komunikasi masyarakat yang Komnas untuk kita lakukan sebuah analisa atau kajian selanjutnya kita sampaikan ke pimpinan. Sementara Partai Golkar bakal menindak tegas Bupati Langkat Pranginangin yang juga merupakan salah satu kader Partai Golkar. Kami kutip dari laman kompas.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adis Kadir mengatakan, kalau ada hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, Golkar akan bertindak tegas untuk memberhentikan yang bersangkutan. Dugaan adanya praktik perbudakan terhadap penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terus ditelusuri. Pasalnya, penggunaan kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi narkoba seperti yang diklaim Bupati Langkat nonaktif dinilai janggal oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut tempat rehabilitasi narkoba mempunyai standar khusus, mulai dari tempat yang layak hingga jumlah tenaga ahli yang mumpuni untuk menangani pasien penyalahgunaan narkoba. Ya kalau sekian puluh orang dalam satu ruang yang begitu apa itu standar buat panti rehabilitasi. 6 kali 6 ada 48 orang tapi 2 ruangan. Jadi sekitar satu ruangan 24 orang begitu ya Bung Taufan ya? Iya kan begini ya. Panti rehabilitasi itu kan ada standarnya juga. Pembinaan atau rehabilitasi harus berbasis ahli. Ada standarnya kan gitu. Misalnya kita juga akan cek nanti berapa orang tenaga ahli yang digunakan selama ini untuk sekian banyak katakanlah pasiennya atau kliennya kan begitu. Itu semua kita akan lihat. Kalau dia misalnya bicara mengenai bahwa memang ini panti rehabilitasi untuk narkoba, kan kita akan uji juga apakah dia ada unsur pelanggaran hak asasinya atau tidak. Di tengah isu dugaan praktik perbudakan, salah satu keluarga penghuni kerangkeng justru mengaku pihaknya terbantu atas proses rehabilitasi suaminya yang terjerat narkoba. Salah satu alasan bersedia menempati tempat tersebut karena tidak dipungut biaya. Ada kebetulan suami saya sendiri lagi ada di dalam. Oh gitu, sudah berapa lama? Kurang lebih 3 bulanan gitulah. 3 bulan. Tapi menurut saya memang tidak ada lah yang namanya itu perbudakan itu tidak ada. Masyarakat desa kami itu yang menggunakan narkoba apa gitu masih bisa direhabkan di situ karena di situ sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional BNN memastikan kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif bukanlah tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini didasarkan pada kondisi 2 ruangan kerangkeng yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Bahwa BNN dengan secara tegas menyatakan 2 tempat kerangkeng di rumah Bupati Langkat Bapak Terbit Pranginangin itu bukan balai atau tempat rehab. Dikarenakan tidak memenuhi semua persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan formil yang bersifat administratif seperti izin bangunan, kemudian izin prinsip operasional maupun persyaratan material seperti ruangan yang tidak memenuhi syarat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membenarkan adanya kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif. Meski pendirian kerangkeng bertujuan untuk rehabilitasi pecandu narkoba, tetapi Edi Rahmayadi menyebut tempat rehabilitasi narkoba sejatinya mengantongi izin. Benar adanya kerangkeng itu untuk membantu orang-orang yang narkoba secara niatnya bagus. Tetapi itu kan harus izin, harus disiapkan dengan perangkat-perangkat aturan
untuk menyehatkan orang lain. Ada dokter, ada minum makanan, dan itu diatur semuanya. Inilah yang harus kita satukan. Sebelumnya, keberadaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terkuak saat KPK menggeledah rumah tersebut guna mengusut kasus korupsi bupati yang terjaring operasi tangkap tangan. Polisi mengungkap kerangkeng yang ada di rumah Bupati Langkat nonaktif ini sudah ada sejak tahun 2012. Namun bangunan ini tidak mengantongi izin sebagai tempat rehabilitasi. Tim Liputan Kompas TV.